Shalom, selamat sore. Jumat Indah hadir menyapa sore Anda bersama saya Pendeta Urbano Malau. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita dapat membaca suatu peristiwa penyembahan yang terjadi di surga, di mana hamba Tuhan Rasul Yohanes berkesempatan dalam tour, dalam penglihatan untuk melihat suasana surga. Dia menuliskan dalam ayat yang pertama, "Kemudian daripada itu aku melihat, sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta di surga, dan tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di atas itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Peristiwa yang sangat mengagumkan yang dapat disaksikan oleh hamba Tuhan ini. Hal ini adalah merupakan gambaran tentang kemuliaan, keagungan dan kebesaran Tuhan di atas tahtanya. Dalam ayat ini dilanjutkan adanya juga makhluk-makhluk surgawi yang melayani Allah. Bahkan dia melihat ada 24 tua-tua yang sedang mengelilingi tahta itu. Selanjutnya hamba Tuhan melihat ada suasana yang indah, suasana yang penuh dengan hikmat terjadi di surga, yaitu suasana penyembahan. Di setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bahkan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ini adalah suasana penyembahan yang begitu agung yang terdapat di dalam kerajaan surga. Mengapa terjadi suasana penyembahan yang sedemikian hikmat ini? Yang pertama ialah penyembahan itu akan menjadi hikmat bila mana yang menyembah itu mengenal apa yang disembah. Jika kita ingin menyembah Tuhan dengan baik, kita perlu mengenal Dia lebih baik lagi. Bagaimana kita melakukannya? Melalui penelaahan firman Tuhan dan melalui mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ini semua berbicara tentang Dia, tentang kekudusan Tuhan. Keempat makhluk itu berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang." Saat mereka menyanyikan lagu pujian, mereka mengakui kedaulatan Tuhan atas segala ciptaan. Mereka memiliki pandangan tentang Tuhan yang melihat Dia apa adanya. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tidak ada sesuatu pun di luar kekuasaannya, dan tidak seorang pun yang luput dari penghakimannya. Mereka juga berbicara tentang kekekalannya yang sudah ada dan yang akan datang. Yang kedua, penyembahan itu ialah membuang segala kehormatan diri. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu.
Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus, kita akan memasuki Sabat yang kudus, di mana kita akan menyembah Tuhan kita. Namun pertanyaannya ialah, sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar? Bila mana kita ingin menjadi seorang penyembah yang benar, yang pertama ialah kita harus menyadari siapa yang kita sembah. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kudus. Dan yang kedua ialah kita harus membuang segala kehormatan yang kita miliki di dalam hidup kita. Gantinya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh menyembah Dia sebagai Tuhan Halik Pencipta kita. Selamat memasuki hari Sabat. Tuhan kiranya memberkati kita di hari Sabat yang kudus ini.